barangkali di antara Anda ada yang tertarik nanti untuk meneruskan tradisi filsafat sains itu ya. Soalnya kalau Anda lihat di Amerika, di negara-negara maju itu profesor spesialis filsafat sains, metafisik, logik, dan filsafat sains itu sangat prominent, sangat apa ya, ya merupakan tonggak-tonggak berpikir ya, yang luar biasa, dihormati sekali mereka ya. Sama dibutuhkannya dengan para saintis dan disiplin lain ya. Nah, oke, itu poin pertama. Nah, terus kita masuk poin kedua. Apa yang disebut Scientific Research Program dari Lakatos? Jadi Lakatos itu mengatakan sebetulnya kita itu sulit ya untuk membayangkan sebuah teori mekanika Newton saja begitu. Itu satu teori. Tapi kalau menurut Lakatos, eksistensi sebuah teori saintifik itu nggak bisa lepas dari sekumpulan teori ya, yang dia sebut Scientific Research Program. Misalnya gini, Scientific Research Program tentang machine learning. Bahwa machine learning itu bisa memprediksi banyak hal. Itu Scientific Research Program. Kalau orang mau mengatakan, wah machine learning itu sebetulnya nggak bisa apa-apa. Itu akan susah. Nggak semudah itu kita memfalsifikasi. Anda membuat 1000 machine learning yang terbukti nggak efektif, para ahli machine learning masih ketawa. Kali cara kamu buat machine learning salah kali itu. Nggak begitu itu. Nah, jadi machine learning itu sudah menjadi sebuah scientific research programs. Ya. Nah, itu terdiri dari sederetan atau sekumpulan teori. Kayak control engineering itu juga menjadi sebuah scientific research program. Teorinya banyak banget ya. Saya kebetulan S1, S2, S3 control ya. Ya. Paling nggak tahu ilmu-ilmu dasarnya control itu. Jadi ketika orang mau memfalsifikasi atau membantah teori control, nanti dulu ya. Jangan-jangan yang dia bantah itu yang mana dulu gitu. Tapi kalau meruntuhkan seluruh teori control engineering bahwa itu tidak bermanfaat sama sekali dan salah, nanti dulu kayaknya itu hal yang sangat sulit. Nah, Lakatos mengatakan bahwa dalam setiap scientific research program itu ada hardcore of assumptions. Nah, hardcore of assumption itu dipertahankan para peneliti unfalsified ya. Contohnya kalau hardcore assumption dari control itu misalnya bahwa kebanyakan sistem-sistem dinamika electrical, mechanical ya, itu kita mempunyai peluang untuk mengendalikannya. Itu hardcore ya. Ya sebagai contoh yang paling sederhana, quantum control ya. Computer computing itu nggak akan terwujud tanpa quantum control. Gila banget kalau dipikir. Yang dikontrol itu misalnya spin elektron. Yang dipakai mengontrol quantum control. Quantum itu adalah modern physics dengan bersama Schrödinger. Teori kontrol yang digunakan untuk mengontrolnya itu teori kontrol tradisional. Ya masih kita sebut tradisional. Optimal control misalnya. Pakai Bellman equation. Nah itu namanya hardcore ya. Sampai level kuantum pun kalau diberi kesempatan selama kita masih bisa membuat aktuatornya, insya Allah bisa. Persamaan dinamiknya masih bisa kita nyatakan dalam sebuah persamaan diferensial. Dalam hal ini misalnya adalah ya persamaan-persamaan dinamik dalam kuantum mekanika kuantum itu ya kita bisa kontrol gitu. Dan itu sekarang menjadi bidang yang sangat luar biasa ya. Sayangnya quantum control itu saya cek kayaknya di TB ini dan di Indonesia masih langka banget. Saya lagi tertarik untuk dikit-dikit masuk ke sana. Nah itu hardcore assumption ya.
Nah, kemudian ada protective belt. Kalau protective belt itu mau difalsifikasi, ya monggo-monggo aja, itu siap bongkar pasang gitu. Nah, jadi biasanya kata kata Imre Lakatos, saintis itu, ini penafsiran saya tentang Imre Lakatos ya, gampangnya ya untuk memudahkan. Saintis itu sikap awalnya harus open minded, siap difalsifikasi, siap dibantah. Ya. Karena pada dasarnya dia pewaris intelektualnya Popper ya. Tidak ada kebenaran saintifik yang mutlak itu. Semua corroborated. Semua itu hanya tangguh lah ya. Dan sains itu adalah sebuah perjalanan relativisme disposesif. Relativisme yang meningkat terus karena dihantam oleh refutation dan bisa menjawab bantahan-bantahan. Tapi pada satu sisi saintis itu sangat open minded, pada sisi lain saintis itu yang ada dalam scientific research program ini ngotot ya. Karena scientific research program ini dibangun berdarah-darah. Kayak misalnya saya di bidang kontrol itu mulai dari sesepuh kita, kalau saya bilang sesepuh kami ya, Kiai Haji Lyapunov, katakanlah dia sebut Haji lah. Karena buat saya ilmu dunia sama ilmu agama itu nggak ada batas ya. Ya mudah-mudahan saja. Lyapunov itu seperti halnya Kalman itu pendahulu-pendahulu kontrol yang luar biasa. Dan ini sudah ada ribuan, puluhan ribu saintis yang meneruskannya. Jadi effortnya luar biasa. Dan saya tidak bisa melihat, tidak bisa menuduh bahwa effortnya itu semuanya itu egoistik. Tapi kebanyakan suatu effort perjuangan kemanusiaan yang luar biasa. Menurunkan rumus-rumus yang luar biasa dengan lelah yang luar biasa, dan memang bukti-buktinya itu bisa dibuktikan ya secara logik maupun empirik. Jadi kalau mau diruntuhkan dengan mudah, sulit. Tapi kalau mau yang diruntuhkan untuk sebuah koreksi untuk perbaikan, itu saintis sangat open. Jadi mereka bermainnya dalam protective belt. Misalnya, teori kontrol ini nggak efektif kalau modelnya nggak diketahui. Oh ya, oke. Kalau gitu kita coba buat identification, model identification. Yang nggak bisa diturunkan menggunakan fisika atau biologi atau kimia atau hukum alam, coba kita identification. Nah, terus ya, nanti protective beltnya, nanti dikritik lagi, muncul teori lagi, dan seterusnya. Nah, jadi permainannya adalah hardcore assumption, itu dipertahankan, protective belt ini monggo difalsifikasi. Dan oleh karena itu, sebuah teori dalam konteks scientific research program, sebuah scientific research program itu biasanya kokoh. Gitu. Kalau betul-betul itu bersifat saintifik, dia kokoh. Dia sulit dihantam ya. Karena ya dia ini sudah membentuk sebuah sequence of theory gitu. Saya buka diskusi dulu, kayaknya mulai menarik diskusi kita ya.